Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan pertama mata kuliah komputer dan masyarakat. Sempat ada penolakan bahwa perkuliahan ini mungkin bersinggungan dengan perkuliahan yang lain yang sama gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari RPS-nya, saya rasa ini perlu untuk bisa disampaikan gitu ya, bahwa komputer masyarakat ini kita melihat sejauh mana peran dari komputer itu sendiri ya di dalam seluruh kehidupan di masyarakat. Ya. Jadi tidak selalu tentang teknis, ya teknik, dan ini hanya lebih ke arah bagaimana si komputer ini mempunyai peran di masyarakat. Baik, saya share dulu untuk RPS-nya. Oke. Oke, RPS-nya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kedua, tiga, empat. Kita lihat. Ya, pertama kita lihat sistem perkuliahannya, maksud dan tujuannya. Jadi komputer masyarakat ini seperti apa? Ya, kemudian dari mulai piranti-pirantinya, ya, kemudian pengaruh komputer terhadap masyarakat, bagaimana komputer itu mampu mengubah dunia, mampu mempengaruhinya, masuk ke seluruh sisi kehidupan masyarakat, kemudian di bidang kesehatan bagaimana, di bidang hankam bagaimana, ya, dan lain sebagainya, termasuk perundang-undangan, ya, termasuk perundang-undangan. Oke, itu kurang lebih untuk RPS-nya. Nah, untuk referensi, ini referensinya ada Sutabri atau Tata Sutabri, komputer dan masyarakat, ya, dari Andi Publisher, kemudian komputer dan masyarakat, ini juga dari Andi Publisher, ya. Ya, maksud dan tujuannya bahwa kita bisa mendeskripsikan perkembangan teknologi komputer, ya, kemudian meningkatkan kinerja, ya, semakin user friendly, semakin easy to use, ya, mudah pada masyarakat, mudah digunakan, itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini lebih ke arah kita menyoroti dari peranan komputer ini terhadap masyarakat. Oke. Ya. Oke, seperti kita tahu bahwa komputer ini sudah masuk ke semua sisi dari kehidupan manusia, ya, baik dari cara bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bermain, gitu ya. Yang asalnya anak-anak kecil bermain di luar dengan teman-temannya, lari ke sana kemari dengan permainan tradisional, sekarang sudah berubah. Ya, anak-anak memang main dengan teman-temannya, tapi di dunia maya. Ya, di dunia maya mainnya, walaupun dengan teman-temannya. Yang satu mungkin di kamar, di masing-masing kamarnya itu, ya,
dengan perangkatnya, ada yang di laptop, komputer maupun di gadget. Ya, sekarang di gadget. Tidak lagi mereka bercanda main-main di luar dengan seluruh sisi konflik dan lain-lainnya. Gitu. Ya, semuanya sudah masuk ke situ. Ya, termasuk dari mulai ibu-ibu yang atau kita mempengaruhi cara belanja, kita cara bekerja dan lain ya. Nah, kemudian di eh, semua aspek dari kehidupan ini sudah benar-benar dimasuki sisi perangkat ini ya. Dari pekerjaan kita bisa menganalisis, mendiagnosis, berkomunikasi, mengolah data, menciptakan kreasi, ya, berjualan, dan lain sebagainya. Itu dari sisi pekerjaannya. Ya. Jadi hampir semuanya sudah sangat-sangat dipengaruhi. Apalagi dengan adanya mungkin ke depannya semakin berkembang teknologi IoT, ya, kemudian dari sisi yang bahwa teknologi ini akan mempengaruhi semua sisi kehidupan, ya, di rumah sudah bisa apa namanya mengendalikan televisi di handphone, AC lewat handphone, musik lewat handphone, dan yang lain-lain. Ya, itu bisa melalui handphone. Ya. Nah, kenapa ini perlu disampaikan, Bang? Ya, bahwa popularitas dari internet, ya adanya internet, perkembangannya ini sudah mulai sudah bukan tidak mulai lagi, tapi memang sudah mengubah bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana kita mendapatkan informasi, ya, belajar, belanja, berkomunikasi. Kalau dulu komunikasi lewat telepon atau SMS, tapi sekarang cukup di WhatsApp saja. Ya. Dulu dengan SMS pesannya pendek-pendek, tapi sekarang di WhatsApp sudah bisa share dengan teks yang hampir tidak terbatas. Kemudian sebelumnya juga sebelum Android ini BlackBerry Messenger, ya, itu juga sama dengan teks yang panjang, tidak lagi seperti SMS. Ya. Cara komunikasi kita sudah berubah, ya, caranya sudah berubah. Oke, dari sisi bisnisnya Nokia tersisi, BlackBerry tersisi, dan sekarang sudah zaman Android menguasai. Ya. Nah, di sisi lain untuk informasi perkembangannya per sekian second itu sudah menyebar kemana-mana. Di saat kita membuat satu berita, posting, itu sudah bisa dibaca di mana saja. Ya. Di saat kita upload video di YouTube, orang lain bisa akses. Ya. Setting defaultnya biasanya publish. Ya, begitu juga dengan berita-berita yang kita posting, itu desain setting defaultnya adalah publish. Ya, untuk public untuk public ya. Public. Nah, setting yang kedua adalah private. Nah, biasanya untuk yang private hanya orang-orang tertentu saja yang memang kita kenal itu yang akan melihat.
Ya, tapi kalau publik, maka semua orang bisa melihatnya karena publik. Ya, nah ini. Ini sangat dipengaruhi oleh internet. Oke. Nah, jadi perlu kita sadari, perlu kita pelajari dampak dari komputer ini terhadap kehidupan manusia. Ya, efeknya secara luas bagaimana? Kemudian nanti strateginya bagaimana? Memanfaatkan peluang-peluang dari internet itu bagaimana? Gitu ya, memanfaatkan peluangnya. Oke. Jadi tidak cuma sekedar tahu dampaknya begitu tanpa kita melihat kira-kira peluangnya apa dari dampak ini, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini sekedar definisi bahwa komputer ini yang awalnya adalah sebagai alat bantu ya untuk menyimpan data, mengolah, terus menyajikan ya informasi. Sekarang menjadi satu perangkat utama ya, satu perangkat utama. Menyimpan data, mengolah, mengambil kembali dan menyajikannya ya sebagai informasi. Ya. Boleh kita garis bawahi mungkin tidak cuma sekedar komputer tapi perangkat smart ya, perangkat cerdas. Karena komputer yang tadinya komputer mungkin besar menjadi mengecil, tipis, laptop, palm top, terus sekarang dengan smartphone dan lain-lain. Ya, itu bisa lakukan pengenalan seperti ini. Jadi tidak cuma sekedar komputer tapi perangkat ya, perangkat gadget kita. Oke. Nah, fungsinya alat input, alat memproses untuk menyimpan data dan output. Itu kurang ya, itu output ya. Jadi sebagai alat input, pemroses, terus menyimpan data dan output. Oke. Nah, kita lihat aktivitas di seluruh kehidupan masyarakat, manusia, ya, yang menggunakan komputer dari bidang perbankan, bidang perdagangan, industri, transportasi, rumah sakit, pendidikan, seni, penelitian, ya, rekreasi sekarang masuk, hankam, komunikasi, dan lain sebagainya. Ya. Hampir semua sisi aktivitas kehidupan manusia masuk di situ komputer atau perangkat cerdas lah, ya secara globalnya perangkat cerdas, komputer. Oke. Seni di situ seni dalam arti luas, seni dalam arti luas. Jadi banyak sisinya, gitu ya. Seninya dalam arti luas. Oke, kita lihat dari sisi perbankan. Ini bidang perbankan dari mulai ATM, kartu kredit, debit, dari aplikasinya, ya, aplikasi pendataannya, pengolahannya, menyimpan data, proses transaksi, ya, bayar tagihan, semuanya menggunakan komputer, semuanya menggunakan mobile device. Ya. Komputer dan sekarang merambah ke mobile device. Ya, mobile banking. Kalau dulu kita ribet dengan kartu debit harus bagaimana, sekarang transaksi bisa dilakukan dengan mobile banking, mobile apps, ya, mobile apps. Oke, kartu kredit sekarang sudah mulai agak
Saya nggak tahu ini apakah masih booming atau tidak, karena dengan adanya debit dan mobile banking ini transaksinya menjadi semakin mudah, gitu ya. Tidak selalu kredit. Nah, karena ada mulai dari sisi kreditnya ini yang sudah mulai ditinggalkan. Banyak orang yang terjerat kredit, gitu ya. Jadi sekarang menggunakan mobile banking atau debit. Oke. Kemudian dari sisi perdagangan, bidang perdagangan. Untuk pemrosesan semua transaksi, stok, faktur, dokumen, keuangan, pembayaran, semuanya sudah dipengaruhi oleh komputer. Ya. Kenapa faktur-faktur yang sekian banyak biasanya sangat sering mudah hilang. Kemudian laporan keuangan sangat sering mudah dilakukan pemalsuan. Walaupun adanya komputer tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan laporan keuangan. Gitu ya. Tapi dengan adanya komputer, pemrosesannya semuanya menjadi lebih cepat. Ya. Apalagi dibuatkan misalkan menggunakan satu aplikasi, jadi semua transaksi sudah terrekod. Ya, dan di sisi lain untuk laporan-laporan dan lain-lainnya sudah otomatis terrekod, ya, tercatat di situ. Kapanpun si manajemen itu bisa melihat laporannya tanpa harus nyuruh-nyuruh lagi gitu ya. Di top manajemen dia tinggal masuk ke menu reportnya, dia akan mendapatkan reportnya seperti apa. Ya, kalau di sisi top manajemen biasanya berbentuk grafik, tapi kalau di middle bentuknya adalah tabel. Ya, tabel. Oke, itu dari bidang perdagangan. Kemudian dari bidang industri. Nah, ini industri macam-macam. Ya. Ada yang disebut dengan CAN-CAD, ya, CAN-CAD, Computer Aided Manufacturing, kemudian Computer Aided Design. Ya, manufacturing ini meningkatkan produktivitas di industri-industri, pabrik-pabrik. Kemudian untuk yang desain ini industrinya yang ke arah mobile, ya, mobil, otomotif, atau yang memang mempengaruhi atau dipengaruhi dengan desain. Kita merancang sebuah desain, gitu ya. Ini computer aided design. Kemudian pengendalian robot, ya, pengendalian robot. Nah, sekarang banyak pabrik-pabrik yang menggunakan robot, ya, sehingga menekan angka tenaga kerja. Nah, ini berbeda dengan yang di Indonesia, bahwa di Indonesia lebih ditekankan ke padat karya, ya, padat karya dibanding robot. Kenapa? Karena dari populasi jumlah masyarakat kita banyak, gitu ya, sehingga diperlukan lapangan kerja. Jadi harus padat karya. Ya, contohnya yang paling kentara itu di bidang rokok, ya, itu padat karya. Jadi pasti dengan bantu manusia tenaga kerjanya. Jadi ribuan tenaga kerja. Ya, kalau dilakukan dengan robot, maka sekian ratus ribu orang akan kehilangan pekerjaannya. Gitu. Jadi di Indonesia masih banyak yang menggunakan padat karya dibanding robot. Gitu. Nah, kecuali di industri-industri tertentu yang memang harus menggunakan robot karena tingkat resiko keamanan itu sangat tinggi. Ya. Oke, kemudian untuk kedokteran, bidang kedokteran. Ini
semua sisinya sudah mulai dengan bantuan komputer. Ya, ada komputer axial tomografi untuk X-ray, ya, sinar X, kemudian membantu tunanetra, kemudian menyimpan riwayat historinya pasien, gitu ya, resep, penggajian, obat-obatan, dan lain-lain. Kalau dulu kita ya sekarang juga masih ada, kalau kita ke rumah sakit atau ke dokter-dokter atau klinik-klinik kecil, biasanya kita ditanya kartu, kemudian dicari histori medis kita, ya, disimpan dalam kertas-kertas kartu-kartu gitu ya. Nah, tapi kalau di rumah sakit, saya kira sekarang sudah mulai tercatat di situ, di database-kan, ya, di database-kan dalam satu aplikasi rumah sakit. Oke, bidang pendidikan ada computer based education, nih. Kemudian ada computer assisted instruction, ya, interaction. Ini digunakan untuk mendidik, menyampaikan arahan dalam pelajaran, ya. Kemudian kalau sekarang aplikasi-aplikasi SIAKAD, e-learning, ya, itu banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Rata-rata pendidikan ini disebut dengan SIAKAD, gitu ya, sistem informasi akademik, ya, atau SIAK, ada yang nyebutnya SIAK, SIAKAD, atau SIA, gitu. Ya. Terus untuk soal-soal tidak cuma sekedar data nilai, data kuliah, tapi di situ juga ada soal-soal, ya, latihan dan lain-lain. Oke. Termasuk di bidang pendidikan, jurnal-jurnal bisa di dalam bidang pendidikan. Kemudian di seni sudah mulai alat musik yang masuk ke seni, ya, menggunakan komputer. Kemudian dari penciptaan lagu, ya, kita record. Ya, kalau dulu nada-nadanya kemudian ditulis, gitu ya. Sekarang sudah mulai direkam, terus kita berkreasi dengan lagu, ya, bisa diulang-ulang, diputar. Nah, itu lebih mudah, gitu ya, bagi yang memang berada di lingkup seni. Ya. Nah, kalau yang seni tari, biasanya mungkin tidak di seni tarinya, tapi bagaimana dia mendokumentasikan, ya, keseniannya itu, kemudian dipublikasikan. Itu untuk yang bidang seni. Ya. Kecuali tadi yang seni itu kita buatkan dalam animasi. Ya, kita buatkan dalam animasi. Atau dari seninya itu kita bikin semacam simulasi, gitu ya, CGI. Jadi dari tangannya itu ditempel sensor-sensor, ya, sensor-sensor. Kemudian nanti si komputernya akan terlihat dari titik-titiknya itu mengikuti gerakan kita sangat menarik. Ya, nah seperti itu. Jadi biasanya yang berbasis di sinematografi, gitu ya. Oke, jadi ada special effect dan lain-lain. Di situ gerakannya akan terekam, gitu ya, terekam. Oke. Kemudian penelitian sains. Nah, ini dari sisi ruang angkasa, nuklir, ramalan cuaca, ya, atau yang lainnya, dari mulai gunung, laut, ini sudah mulai masuk di situ teknologi-teknologi komputer, ya, smart device, ya, perangkat cerdas.
perangkat cerdas. Sudah masuk di situ. Kemudian di rekreasi, ya ini kontrolernya dari mulai roller coaster misalnya dikendalikan oleh komputer, kemudian game-game online, ya. Kemudian game-game yang memang dipengaruhi oleh komputer, ya, game yang dipengaruhi oleh komputer, gitu. Balap, terus arcade gitu ya, tembak-tembakan dan lain-lain. Ya. Oke, kemudian dari Hancam ini banyak pesawat-pesawat nir awak, ya, pesawat-pesawat yang dikendalikan oleh komputer tanpa awak. Ya. Kemudian rudal-rudal yang memang dipasang dan dikendalikan oleh komputer sehingga dia mencapai sasarannya secara cepat, tepat, gitu ya, dibanding kalau yang dengan pilotnya. Tapi ini sudah nirawak, dan dikendalikan oleh komputer, orang pengendalinya di markasnya, ya. Oke, kemudian ada simulasi perang, simulasi pesawat terbang. Ini di bidang Hancam dan security lainnya yang memang berpengaruh di bidang Hancam. Oke, komunikasi ini jelas komunikasi dari mulai teleconference, email, voicemail, ya, modem dan yang lain-lain, ya, dan sebagainya. Ini bidang komunikasi, ini kalian mungkin sudah sangat familiar, ya. Nah, kemudian beberapa isu yang terjadi, ya, isu sosial, di mana komputer ini perkembangannya mempunyai dampak positif dan negatif. Oke. Dampak positifnya komunikasi bisa lebih baik, ya, komunikasinya lebih baik. Kemudian dari sisi transportasi lebih cepat, lebih aman. Pekerjaan juga lebih cepat, lebih aman, akurat, ya, akurat, tidak ribet lagi, lebih bagus dibanding kalau kita melakukan peripotan harus tulis tangan di dalam kertas folio, kemudian atau diketik gitu ya, mesin ketik. Kalau ada salah kita harus pakai tipek atau kita harus ngulang lagi karena mungkin karena selalu banyak salahnya jadi banyak tipek dan lain-lain. Itu di pekerjaan. Sehingga tenaga kita menjadi lebih efisien, terasa lebih efisien. Kerja kita terasa lebih efektif. Ya. Itu dampak positif. Ya. Ini terasa di semua sisi bidang aktivitas manusia. Ya. Di sisi pendidikan pun kita tidak perlu lagi antri di perpustakaan gitu ya. Perpustakaannya sudah ada di handphone kalian. Nah, kita mau cari informasi apa, ada di situ. Walaupun tidak semua buku ada di internet, ya. Tapi apa yang kita butuhkan, informasi apa yang kita butuhkan, hampir selalu tersedia ada di internet. Nah, akan tetapi dari dampak positif itu tentunya ada dampak negatifnya. Nah, apa dampak negatifnya? Manusia menjadi tergantung dengan komputer. Dulu saya ini bukan cuman sekedar komputer tapi perangkatnya, ya, perangkat cerdasnya. Kalau kita ketinggalan dulu dompet, kita balik lagi. Tapi sekarang kayaknya kalau kita ketinggalan handphone, udah kelabakan. Ya, karena aktivitas kita ada di situ, ya, ada di handphone. Kalau itu ketinggalan, seolah-olah sinyal kita diblok dari mana-mana.
gitu ya. Jadi menjadi sangat tergantung dengan perangkat kita. Gitu. Kemudian sekian banyak orang menjadi kehilangan pekerjaan karena adanya komputer. Ya, lihat perkembangan pager selesai itu karena ada handphone gitu ya. Ini perangkat-perangkat tidak cuma sekedar komputer ya, handphone. Nah, kemudian yang paling ini pos, kita bisa lakukan kirim surat lewat email, pos itu selesai, gitu ya. Dengan email bisa lebih cepat. Ya. Nah, kemudian kalau dari sisi orang lainnya ada hacker yang merusak data. Ya, walaupun perangkat kita sudah dinyatakan aman, tidak ada orang lain yang menyentuh perangkat kita, tapi ternyata ada hacker yang menyusupi program, menyusupi ke perangkat kita, kemudian mencuri datanya. Nah, itu ya, sehingga berdampak kemana-mana. Kalau kita menyimpan ada PIN, itu udah selesai, ya. Berarti sudah nyampe ke perbankan, nyampe ke yang lainnya yang menggunakan PIN itu. Ya, jadi tidak sekedar perangkatnya, tapi di situ sudah masuk ke perbankannya, gitu ya. Itu merusak, sangat merusak. Itu dampak-dampak negatif. Kemudian yang asalnya informasi dari seluruh dunia kita tahu pada saat ini juga, dampak negatifnya ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita saksikan, ini terbuka sangat luas di depan mata, ya, di perangkat kita terbuka sangat luas, ya. Nah, ini tergantung pada kalian apakah akan memperbesar atau berada di sisi positifnya dengan perkembangan perangkat ini atau berada di sisi negatif, ya. Gitu. Kita ribut dengan tayangan-tayangan di televisi, kita ribut dengan apa yang ada di internet, ya, itu adalah dampak negatif. Tapi apakah kita akan mempermasalahkan perkembangan itu atau justru kita akan mengendalikannya untuk mengambil dampak positifnya? Ini PR kalian sekarang dan ke depan, karena ke depannya mungkin kalian akan punya keluarga di mana ada anak-anak, dan ini yang harus kalian jaga untuk informasi-informasi negatif. Gitu ya. Itu isu-isu sosial. Nah, ini perlu menjadi bahan renungan, perlu menjadi bahan diskusi kita, bahwa haruskah kita memasang webcam di rumah, ya, atau di kelas, bagaimana kita bisa memonitor anak-anak di rumah, mahasiswa di kelas, gitu ya, atau di tempat kerja, ya. Ini harus jadi bahan diskusi, ya, jadi bahan diskusi, ya. Kemudian jika seseorang tumbuh di lingkungan rumah tanpa komputer, tanpa koneksi internet, ya, tidak punya akses ke komputer, televisi, perangkat gadget, atau ya, apa efek terhadap masa depannya? Ya, punya dampak tidak? Atau baik-baik saja, walaupun tanpa akun-akun Facebook dan lain-lain, tapi baik-baik saja. Nah, ini perlu dibicarakan, perlu kita diskusikan. Kira-kira dampaknya apa? Ya. Nah, jadi catatan bahwa tuliskan dalam laporan, ya, laporan seperti ini, formatnya isinya bagaimana, minimal ada pengantarnya, pembahasan masalahnya, kesimpulan dan syarat.
Gitu ya. Oke, ini nanti kita diskusikan ya. Kira-kira apa yang menjadi yang ada di dalam pikiran kalian mengenai dampak-dampak ini. Oke, gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, rekamannya akan saya upload di YouTube dan kalian bisa melihat lagi, ya. Penjelasannya seperti apa, kalian coba lihat lagi tugasnya seperti apa. Oke? Baik, saya rasa untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.